itu sendiri akan ibu jelaskan, dan pertidaksamaan linier satu variabel rekan ibu yang akan menjelaskannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama ibu Maisura, alamat ibu dari Hidayah. Ibu lulusan dari Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri. Langsung saja. Nah, sebelumnya kan di antara anak-anak ibu pasti ada yang pernah pergi ke toko buku ya, ke toko alat tulis, pergi ke supermarket. Nah, kalau misalnya anak-anak ibu pergi ke toko alat tulis, apa yang ingin anak-anak ibu beli? Ya, ada yang ingin beli buku, beli cat, beli pulpen, beli pensil, beli ruler, dan lain-lainnya ya. Nah, misalkan Nisa ingin membeli 5 pensil. Tapi berapa pensil yang ingin Ali beli, sehingga jumlah semua pensil antara Nisa dan Ali itu berjumlah 15 pensil. Nah, sebelum kita tahu berapa pensil yang akan diberi Ali, alangkah lebih baiknya anak-anak ibu, ada yang tahu nggak apa itu kalimat terbuka? Ya, Nisa, siapa yang mau jawab? Oh, silahkan yang mau jawab, tunjuk tangan. Ya, coba Ali jawab. Oh, iya, kalimat terbuka kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Iya, betul. Ya, ada lagi? Oh, nah, kita lihat dulu ya. Sebelumnya, ibu mau anak-anak ibu dulu perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, sekarang ayo kita baca kalimat ini secara seksama. Nah, perhatikan ya. Pertama itu ada kota X adalah ibu kota Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi M terletak di Pulau Sulawesi. Yang ketiga, 2 ditambah B sama dengan 8. Yang keempat, X ditambah 4 sama dengan 10. Yang kelima, 12 dikurang Y sama dengan 7. Nah, dari kalimat yang di bawah, dari kalimat-kalimat yang sudah kita baca tadi, ada nggak yang dapat disimpulkan? Oh ya, bisa. Oh iya, dari kalimat-kalimat yang barusan ibu tampilkan ini, yang 5 ini dapat disimpulkan bahwa kalimat terbuka ialah kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Nah, dia itu ada yang bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, seperti yang tadi itu, bahwa yang menyatakan bahwa nomor 1 kota X adalah ibu kota Republik Indonesia. Nah, tadi dia menyatakan benar saja atau salah saja. Nah, jika X ini Jakarta, maka kota Jakarta ialah ibu kota Republik Indonesia. Maka X ini bernilai benar, ya. Tetapi kalau X ini selain kota Jakarta, maka X-nya itu bernilai salah. Nah, dari beberapa contoh yang tadi dapat juga disimpulkan bahwa variabel ialah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan huruf kecil. Nah, kita lihat lagi kepada kalimat-kalimat yang ini. Nah, di sini kan ada kota X ya, provinsi M, 2 ditambah B, X ditambah 4, 12 dikurang Y sama dengan 7. Nah, X, M, B, X, dan Y ini dinamakan dengan variabel ya. Nah, variabel itu sendiri dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, ibu lanjut ya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu bisa siapkan alat tulis, pulpen dan buku. Nah, sekarang perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Nah, di sini ibu meminta anak-anak ibu untuk menulis dulu soalnya. Ya, ibu beri waktu 5 menit. Nah, setelah soalnya sudah ditulis, nah sekarang ibu mau tanya, di antara 10 soal contoh kalimat terbuka berikut ini, mana yang menurut anak ibu di sini yang termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel? Ya, ada yang jawab A ya, ada yang jawab C, ada yang jawab F. Nah, ya anak-anak ibu
lainnya itu tidak termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel, tetapi dia termasuk ke dalam persamaan linier dua variabel, ada yang termasuk ke dalam persamaan kuadrat, dan ada juga yang termasuk ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, dari beberapa contoh kalimat terbuka yang Ibu tampilkan tadi, ada nggak yang dapat disimpulkan? Ada yang tahu nggak apa itu arti dari persamaan linier satu variabel? Ya, betul Nisa. Persamaan linier satu variabel menurut Nisa ialah kalimat yang ada tanda sama dengannya. Ya. Ada lagi yang memberi tanggapan? Ya, betul apa yang dibilang sama Nisa. Tetapi kita lihat dulu arti yang menurut bukunya biar kita lebih jelas dan sama-sama memahami apa itu arti persamaan linier satu variabel ya. Di sini persamaan ialah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Nah, berdasarkan contoh yang tadi Ibu perlihatkan. Nah, di sini tadi yang termasuk ke dalam contoh persamaan linier satu variabel kan ada A ya, yang C, yang F, yang E. Nah, yang E bagaimana? Apakah yang E ini kan ada dihubungkan dengan tanda sama dengan? Apakah yang E ini juga termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel? Ya, yang E ini tidak termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel. Mengapa demikian? Karena di sini mengandung dua variabel. Jadi dia tidak termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel karena di sini ada unsur X dan Y. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal yang berbentuk persamaan linier satu variabel? Nah, misalnya diberikan contoh, tentukan himpunan selesaian dari 5 ditambah X sama dengan 15. Nah, penyelesaiannya itu 5 ditambah X sama dengan 15. Nah, kedua ruas dikurang dengan 5. Hasilnya X sama dengan 10. Nah, atau bisa juga diilustrasikan dengan gambar yang tadi. Misal Nisa yang tadi ingin membeli 5 pensil, ditambah berapa pensil lagi yang ingin Ali beli. Nah, pensil yang ingin Ali beli ini kan belum diketahui berapa nilainya. Di sini disebut variabel. Nah, variabel ini kita lambangkan dengan X. Variabel itu tidak mesti dilambangkan dengan X dan Y, tapi umumnya digunakan X dan Y. Yaitu bisa saja digunakan huruf dari A sampai Z, tetapi menggunakan huruf kecil ya. Misalnya di sini 5 pensil ditambah X sama dengan 15 pensil. 5 dikurang 5 pensil ditambah X sama dengan 15 pensil dikurang 5 pensil, hasilnya X sama dengan 10 pensil. Nah, di sini juga untuk mengetahui lebih jelasnya apakah nanti soal yang kita buat itu benar atau tidak, kita juga bisa menggunakan aplikasi. Di sini Ibu memilih aplikasinya Algebrator. Mari sama-sama kita lihat bagaimana cara penggunaan aplikasi Algebrator untuk penyelesaian sistem persamaan linier satu variabel. Nah, Ibu lanjut ya. Tadi kan soalnya 5 ditambah X sama dengan 15. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya. Setelah kita buka aplikasinya, kita klik di new. Setelah kita klik di new, kita tulis tadi 5 tambah X sama dengan 15. Nah, di sini tinggal kita klik solve all. Nah, di sini keluar penyelesaiannya, bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linier satu variabel. Nah, di sini ada X tambah 5 sama dengan 15. Kedua ruas juga ditambah dengan negatif 5. Ini sama saja ya, cuman caranya yang berbeda dengan Ibu jelaskan tadi. Hasilnya juga 10.
persamaan berikut. Nah, soalnya 3x ditambah 1 sama dengan negatif 7. Nah, di sini ada pilihan choice-nya, yang A jawabannya 3, yang B 2, yang C negatif 8/3, yang D 8/3. Nah, nanti setelah anak-anak ibu catat, anak ibu jawab soalnya, nanti kita bahas bersama menggunakan aplikasi Aljebrator. Nanti setelah kita bahas bersama-sama, nanti kita lakukan penilaian. Nah, sudah cetak soal nomor pertama. Ya, setelah kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Soalnya 5M ditambah 4 sama dengan 2M ditambah 16. Ulang sekali lagi soalnya. 5M ditambah 4 sama dengan 2M ditambah 16. Nah, jawaban choice-nya ada pilihan jawabannya A 4, yang B 6, yang C 2, yang D 5. Nah, sudah dicetak semua? Mungkin ada yang kurang jelas di soal nomor 2, bisa ditanyakan langsung ke ibu. Ya, sudah jelas ya? Ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini soalnya tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Soalnya 2 dikali X dikurang 4 ditambah 5X sama dengan 34. Ulang sekali lagi. 2 dikali X kurang 4 ditambah 5X sama dengan 34. Yang A-nya, pilihan jawabannya yang A 1/4, yang B negatif 16, yang C 6, yang D 8. Nah, bagaimana anak-anak ibu semua? Sudah dicatat soalnya? Nah, jika sudah cetak soalnya, ibu harap soal ini dikerjakan secara pribadi-pribadi. Jangan menyontek ya. Boleh kerjasama, tetapi tidak boleh menyontek. Dalam artian kerjasama di sini boleh tanya ke kawan, tapi bukan boleh bertanya ke kawan tentang bagaimana penyelesaiannya, bukan bagaimana jawabannya. Ibu harap anak-anak ibu semua jujur dan kreatif. Nah, sekarang ibu beri waktu untuk satu soal 5 menit. Karena kita punya 3 soal, jadi ibu berikan waktu 15 menit. Nanti setelah sampai 15 menit, kita akan bahas bersama-sama. Kita akan lihat hasil jawabannya yang benar melalui aplikasi Aljebrator. Nah, anak-anak ibu tentunya sudah ada yang tahu kan bagaimana cara penggunaan aplikasi Aljebrator ini. Nah, sebelumnya kita buka dulu aplikasi Aljebrator. Setelah itu kita klik di new. Sudah. Sekarang tadi soal yang nomor satunya berapa? Iya, berapa? 3x tambah 1 sama dengan negatif 7. Iya, betul soalnya. Coba lihat sekali lagi. Nah, kita ke soalnya. Nah, di sini kita bisa lihat tahap-tahap jawabannya. Kalau misalnya mau kita lihat tahap jawabannya melalui bertahap, kita bisa klik di solve step. Tetapi kalau misalnya kita mau jawabannya langsung ke hasilnya, langsung penguraiannya sampai ke hasilnya, kita bisa klik di solve all. Nah, ini ada penyelesaiannya. Di sini 3x tambah 1 sama dengan negatif 7. Selanjutnya, kedua ruas ditambah dengan negatif 1. Hasilnya 3x ditambah 1 kurang 1 sama dengan negatif 8. Selanjutnya 3x sama dengan negatif 8. 3x per 3 sama dengan negatif 8/3. Jadi hasilnya 3x sama dengan negatif 8/3. Nah, anak-anak ibu, ada yang jawab nggak? Hasilnya negatif 8/3. Sekarang kita lihat di jawaban choice-nya apakah ada X yang hasilnya negatif 8/3. Nah, anak-anak ibu semua, ternyata ada di jawaban C yang negatif 8/3.
Ada yang jawab negatif 8/3? Iya. Nisa kenapa salah? Oh, Nisa lupa negatifnya. Oh, besok jangan lupa lagi, karena matematika ini kita tidak boleh lupa, karena salah satu angka saja, satu titik saja kita sudah salah. Ya. Sekarang kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 2. Sama juga seperti hal yang tadi, kita tulis soalnya. Tadi soal nomor 2, 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Sekarang kita klik solve all. Nah, di sini kita lihat. Nah, jawabannya M sama dengan 4. Nah, di antara anak-anak ibu ada nggak yang jawab 4? Nah, kalau ada yang jawab 4 berarti alhamdulillah jawabannya sudah betul. Cuma nanti ibu lihat lagi di penguraiannya. Mungkin anak ibu ada yang lupa atau salah penguraiannya. Ya, sekarang kita lihat soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, 2 X dikurang 4, 2 dikali X dikurang 4. Yang salah-salah ya. Tambah 5X sama dengan 34. Sama seperti hal tadi, kita klik solve all. Nah, di sini ada penguraian jawabannya. Ini 2 dikali dengan X, 2 dikali dengan negatif 4. Hasilnya 2X dikurang 8 tambah 5X sama dengan 24. Selanjutnya, ini 2X tambah 5X kurang 8 sama dengan 34. 2X tambah 5X ini kan variabel, unsur variabelnya ini sama, jadi ini bisa ditambahkan, hasilnya 7X kurang 8 sama dengan 34. Setelah itu hasilnya kedua ruas ditambah dengan 8, hasilnya 7X sama dengan 42. Nah, setelah itu kedua ruas dibagi dengan 7, sehingga hasilnya X sama dengan 2 dikali 3 dikali 7 diper 7. Hasilnya X sama dengan 6. Anak-anak ibu ada yang jawab 6? Ya, ada yang jawab 6, ada yang jawab 12 ya. Nah, sekarang coba kita lihat di pilihan choice-nya. Nah, ternyata di soal nomor 3 ini jawabannya yang benar ialah C, 6 ya. Kalau anak-anak ibu ada yang jawab 6 berarti alhamdulillah benar semua. Nah, kalau anak-anak ibu jawaban ketiga soalnya itu benar, maka ibu berikan nilai 100. Yang salah 1 80 dan yang salah tiga-tiganya 50. Itu sebagai ongkos tulis ya. Nah, mungkin dari anak-anak ibu ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Bagaimana anak-anak ibu? Ya, sudah jelas semua ya. Ya, nggak tahu mau nanya apa atau udah jelas semua. Nah, kalau seperti itu cukup sekian dulu untuk kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anak kita akan belajar pertidaksamaan linier satu variabel. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu pertidaksamaan? Ya, ada yang mau jawab lagi? Ya, boleh diterima. Jadi, ayo kita jawab sama-sama, apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda-tanda sebagai berikut. Ini tanda yang pertama ada lebih dari, tanda yang kedua kurang dari, yang ketiga lebih dari atau sama dengan, yang keempat kurang dari atau sama dengan. Ayo anak-anak, kita akan lihat contoh yang pertama. Di sini disebutkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 8x kurang 5 kurang dari 3. Nah, kemudian kita jawab sama-sama. Nah, kemudian 8x kurang 5 kurang dari 3. Di bawahnya 8x kurang 5 ditambah 5 kurang dari 3 tambah 5. Kemudian 8x kurang 5 ditambah 5
Jadi himpunan selesaiannya adalah X anggota negatif tak hingga sampai sekarang kita akan melihat pembuktiannya dari algebrator. Yang pertama, kita klik slideshow. Nah, kita tulis yang mana soalnya. Soalnya 8x kurang 5 kurang dari 3. Kemudian kita klik solve out. Nah, ini jawabannya. Nah, ini 8x kurang 5 tambah 5 kurang 8. Jadi hasilnya X anggota negatif tak hingga sampai 1. Jadi yang tadi yang sudah kita selesaikan sama, berarti pembuktian kita benar. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Soalnya tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan linier berikut dengan X adalah bilangan bulat. Nah, di sini kita lihat min 6 dikali dengan X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 kurang 2 dikali dengan X kurang 8. Nah, kita lihat min 6 dikali dengan X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 dikurang 2 dikali dengan X kurang 8. Nah, kemudian kita lihat lagi min 6X tambah 18 lebih dari atau sama dengan 2 dikurang 2X tambah 16. Nah, kemudian lagi min 6X tambah 18 lebih dari atau sama dengan 18 kurang 2X. Nah, min 6X tambah 2X tambah 18 lebih dari atau sama dengan 18 kurang 2X tambah 2X. Nah, min 6X tambah 2X kan min 4X tambah 18 lebih dari atau sama dengan 18. Nah, kemudian min 4X tambah 18 kurang 18 lebih dari atau sama dengan 18 kurang 18. Nah, kemudian min 4X lebih dari atau sama dengan kan 18 kurang 18. Jadi hasilnya 0. Nah, kemudian min 4X per min 4 lebih dari atau sama dengan 0 per min 4. Nah, kemudian X kurang dari atau sama dengan 0. Jadi himpunan selesaian dari X anggota negatif tak hingga sampai dengan 0. Nah, tadi kan ada dalam soalnya min 6 dikali X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 kurang 2 dikali dengan X kurang 8. Nah, kita akan lihat di aplikasi algebrator ini apa benar yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang kita ini soalnya, kemudian kita klik solve all. Nah, inilah soalnya. Nah, jadi hasilnya X anggota negatif tak hingga sampai dengan 0. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan kasih 2 soal. Nah, anak-anak harus catat. Yang pertama, soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 11 dengan X anggota bilangan bulat. Nah, soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut dengan X adalah bilangan bulat. Ya, min 2X kurang 5 kurang 2. Ibu ulangi sekali lagi soal yang nomor 2 atau nomor 3. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut dengan X adalah bilangan bulat. Nah, tulis ya, min 2X kurang 5 kurang 2. Nah, dah siap. Ayo anak-anak buat. Ibu akan kasih waktu 10 menit untuk anak-anak untuk buat tugas yang tadi. Ibu akan mengecek semua tugas yang telah Ibu kasih. Nah, ayo siapa yang lebih cepat dapat
bonus. Nah, ayo, siapa yang mau coba? Iya, iya, bagus. Kita akan melihat apakah jawaban anak-anak semua betul apa kurang kurang betul. Ayo kita lihat di kita akan buktikan di Algebra. Nah, kita lihat buka di new. Nah, apa soalnya tadi? Kita lihat soal yang nomor 1. Apa tadi soalnya? 2x kurang 1 kurang 1 kurang dari atau sama dengan 11. Nah, kita lihat apakah jawaban anak-anak betul apa kurang betul? Iya. Iya, jawaban anak-anak semua betul. Kasih aplaus dulu buat kawan-kawan kita. Iya, jadi hasilnya X anggota negatif tak hingga sampai dengan 6. Nah, kita lihat soal yang kedua. Nah, soalnya min 2 X kurang 5 kurang 2 kurang dari 2. Nah, kita lihat apa betul? Alhamdulillah, kawan kita semua pandai-pandai bisa membuat yang soal yang kita anggaplah susah. Jadi jawabannya X anggota negatif 7/2 sampai tak hingga. Cukup sekian dulu dari Ibu. Jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bagaimana? Iya, kalau tidak kita akhiri dengan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.